tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin, haleluya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Haleluya. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin, haleluya. Tahu Tuhan sudah buka jalan. Apapun masalah pergumulan kita, serahkan kepada Tuhan Yesus. Dia sudah buka jalan. Melangkah dengan iman, percaya, haleluya. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, tahu Tuhan sudah buka jalan. Amin, haleluya. Tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin, haleluya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin, haleluya. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin, haleluya. Tahu Tuhan sudah buka jalan. Dengan iman kita katakan, Tuhan sudah buka jalan. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Amin, haleluya. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, tahu Tuhan sudah buka jalan. Dalam Wahyu pasal 3 ayat 7 dikatakan, inilah firman dari yang kudus yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila yang membuka, tidak yang dapat menutup. Apabila yang menutup, tidak ada yang dapat membuka. Amin, haleluya. Tidak turut dunia, tahu Tuhan sudah buka jalan. Amin, haleluya. Tahu Tuhan sudah buka jalan. Dalam Ayub 8 ayat 6 dikatakan, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu akan bangkit demi engkau, dan Dia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Tuhan akan buka jalan setiap pergumulan kita, karena Yesus sangat mengasihi kita. Kita berharga, kita mulia oleh karena Tuhan mengasihi kita. Amin, haleluya. Tahu Tuhan Yesus sudah buka jalan. Amin, haleluya. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Berserah total kepada Tuhan. Kalau ku hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, mau setia, cinta Yesus dan taat. Kita mau cinta, setia dan taat. Tahu Tuhan sudah buka jalan. Amin, haleluya. Tahu Tuhan sudah buka jalan. Amin, haleluya. Kalau ku mau setia, cinta dan taat kepada Tuhan Yesus juru selamatku. Ku mau cinta dan setia dan taat kepada firman-Nya. Oh, yakin Yesus sudah buka jalan. Amin, haleluya. Ku tahu Tuhan
sudah buka jalan. Amin, haleluya. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Amin, haleluya. Kalau kau taat pada firman, hidupku berkenan kepada Tuhan. Hidupku sampai masuk surga. Terima kasih Bapa. Sucikan hatiku Bapa, sucikan mulut hamba-Mu, layakan sebentar membaca firman-Mu. Urapi kami semua Bapa, berfirman Bapa, kami siap isi dengan firman-Mu. Ampunilah dosaku, ampuni semua kesalahanku. Kuduskan Bapa, Tuhan Yesus, Juru Selamatku. Amin, haleluya. Segala puji dan hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus, Bapakku, Juru Selamatku, sentral hidupku. Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom dan selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara semua yang dicinta oleh Tuhan Yesus. Kita sangat bersyukur selalu kepada Bapak. Selalu bersyukur, saya tidak pernah bosan. Ini yang selalu kita perlu sampaikan. Bersyukur, bersyukur. Terima kasih buat segala berkat, rahmat, anugerah, pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan tadi Bapak Ibu sudah ibadah onsite dan sudah mendengarkan firman-Mu, firman Tuhan. Dan sesuai dengan pujian ini, Tuhan pasti buka jalan asal kita hidup taat kepada firman Tuhan. Tidak taat kepada dunia. Ya, taat kepada firman Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup bersih dan jujur. Tuhan akan pulihkan kita. Apapun bentuk pergumulan kita, seberat apapun, bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Yang penting respon hati kita. Senantiasa kita utamakan Tuhan dalam hidup kita. Amin, puji Tuhan. Atas rahmat anugerah Tuhan, minggu malam ini kita baca Titus pasal 2. Puji Tuhan. Titus pasal 2 ayat 1 sampai 10 Bapak ya. Terus kemarin Titus pasal 1 sudah selesai. Sekarang Titus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan menfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda, mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah kau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu. Karena tidak ada hal yang buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Titus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada kita semua diberkati Tuhan. Kita mau setia kepada Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Dan kita taat menjadi pelaku firman Tuhan. Ini firman Tuhan selalu mengajar kita supaya kita selalu taat. Hidup senantiasa diubah sama Tuhan. Karena sesuai dengan surat 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar kita. Untuk menyatakan kesalahan. Untuk memperbaiki kelakuan. Dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Amin. Ini benar. Jadi firman Allah memperbaiki kelakuan kita. Atau memperbaiki kesalahan kita. Supaya kita menjadi benar di hadapan Tuhan. Maupun di hadapan sesama. Supaya tidak menjadi bumerang. Tidak menjadi batu sandungan.
Hidup kita menjadi berkat, beri terang kalau kita firman Tuhan. Coba perhatikan sini. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, beritakanlah sesuai dengan ajaran yang sehat. Jadi kita nih harus punya ajaran sehat. Ajaran sehat itu ada di dalam firman Tuhan. Ya, semua hukum-hukum dunia, nasihat-nasihat orang tua, semuanya itu standarnya ada di dalam firman Tuhan. Itu menjadi ajaran yang sehat. Ya, saya pernah dapat pesanan dari almarhum putra saya yang tercinta, seminggu setelah dia meninggal, saya pada waktu setelah saya doa pagi, ya, saya dapat suatu mimpi atau vision, ya. Dia berjubah putih dengan wajah bersinar dan smiling sekali, senyum, dan dia itu tepuk tangan saya dengan kata-kata 3, jaga makanan sehat. Jaga makanan sehat. Saya terus tanya sama Tuhan setelah itu. Jaga makanan, jadi 3 kata-kata ini punya makna yang dalam. Jaga, kata Tuhan, harus kamu berjaga-jaga dan berdoa. Jadi setiap kita harus berjaga dan berdoa. Berjaga itu firman Tuhan. Ajaran yang sehat harus didasari firman Tuhan. Ajaran sehat itu merupakan makanan yang sehat. Jadi jaga makanan sehat. Untuk kita selamat, ikut Yesus itu harus berjaga dan berdoa. Ada doa dan firman Tuhan supaya jadi makanan sehat. Itu Tuhan terangkan. Kita bisa sakit-sakitan, rohani kita sakit. Kalau makanan kita tidak sehat, bisa sakit. Termasuk kalau rohani kita sakit, kalau kita dapat makanan dunia terus. Makanan dunia kan daging, saudara. Ya, makan daging masuk nafsu dosa, tidak mau sembahyang, tidak mau ikutin ajaran-ajaran sehat. Seperti ini, yang pertama ya. Ajaran sehat seperti apa? Nah, lihat ini. Laki-laki tua, termasuk ibu-ibu perempuan yang tua, ya, termasuk anak-anak ini. Yang kedua saya bicara, ya. Yang pertama ajaran sehat. Terus kedua, mari ajaran sehat yang isinya kepada kita semua bapak-bapak yang sudah umur, ya, sudah umur yang tua, ya, sudah dewasa. Ya mari kita ikuti, termasuk ibu-ibu. Yang laki-laki, untuk pria-pria laki yang tua, hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dalam ketekunan. Ini harus. Jangan sampai simpan gosip atau tidak menjadi contoh teladan bagi anak-anak. Mari kita rubah, Bapak Ibu. Ajaran sehat maunya Tuhan seperti ini. Supaya hidup kita benar. Karena suatu hari kelak, Bapak Ibu, mohon maaf ya. Apalagi kalau kita sudah berumur tua. Kata firman Tuhan 70-80 tahun. Usia saya sekarang menjalani 66 tahun. Sudah termasuk lansia. Oleh itu mari hidup saya harus benar. Menjadi contoh teladan termasuk Bapak Ibu. Saya berusaha keras sekarang. Minta pertolongan Tuhan. Maka saya beritakan firman. Firman ini sebelum disampaikan untuk saya. Saya sebagai hamba Tuhan. Sebagai pria laki yang tua. Hendaklah hidup saya sederhana, saudara. Ya, makanan sederhana, baju sederhana, mobil sederhana. Ya, mobil lama saya. Ya, rumah sederhana, semua sederhana. Ya, tetapi juga harus terhormat. Harus terhormat, ya. Jadi satu istri, ya. Anak-anak dididik takut akan Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bijaksana. Bijaksana arti bijak hati kita ini. Ya, sesuai firman Tuhan. Kalau bijaksana arti hati diisi dengan firman. Taat kepada firman. Ya, sehingga demikian minta sama Tuhan seperti di dalam Mazmur 90. Ya, ayat 12. Tuhan, biar aku lihat hari-hari yang ku jalan ini. Supaya memiliki hati yang bijaksana. Ini ayat 12. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Lihat, saudara, kita sudah umur, lihat hari-hari yang kita jalanin ini. Ya, jadi kita kapan lagi, saudara, kita mau suatu hari selesai tugasnya di dunia ini. Berilah hati untuk Tuhan Yesus. Berilah hati kita untuk firman Tuhan. Supaya sikap perilaku kita menjadi bijaksana di dalam Tuhan. Sehingga hidup kita menjadi berkat, ya. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam iman. Sehat dalam iman harus. Saya sehat dalam iman. Membawa saudara, bapak, ibu, istri, anak-anak saya. Semua. Setiap kita. Harus kita sehat dalam iman. Sehat dalam iman kalau mata kita tertuju kepada Tuhan. Semuanya sentralnya Tuhan Yesus. Ya. Seperti dalam Ibrani 12 ayat 2. Marilah mata kita tertuju kepada Yesus. Yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Jadi sehat dalam iman. Kalau kita senantiasa Yesus sebagai Raja dalam hidup kita. Bukan daging kita. Bukan nafsu, bukan egois kita. Kesemuan kita. Jangan kita buang dalam nama Yesus. Mari, ya saudara, kita diproses sama Tuhan. Supaya bapak-bapak
ibu-ibu, termasuk ibu-ibu di ayat ketiga. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tapi cakap mengajar yang baik. Harus menjadi berkat ini. Ajarkan yang baik, ajaran sehat. Ya, sehingga demikian hidup kita menjadi terang. Kapan lagi kalau kita menjadi terang saat ini? Kita, apalagi dunia nih gelap, saudara, ya. Kehidupan dunia nih, gaya dunia yang tidak punya standar. Standarnya hanya di dalam firman Tuhan sebetulnya. Ini firman Tuhan mengajarkan benar ini. Laki-laki, bapak-bapak, mari hidupnya sederhana. Jangan sombong-sombongan, mewah-mewah, mabuk, sudah umur kok masih pacaran lagi. Aduh, nggak benar, saudara. Ya, marilah, yang penting mohon maaf ya. Ini ajar firman Tuhan. Karena saya tidak berbuat yang aneh-aneh. Saya berbuat sederhana. Ikuti firman Tuhan. Sehingga hidup kita bahagia. Buktinya saya sini sampai detik ini sehat, saudara. Kenapa? Tuhan yang memberikan saya sehat. Dan kedua, saya mau taat kepada perintah bos saya, Tuhan Yesus. Bapak saya, Tuhan saya. Di atas segala-galanya. Saya cinta Yesus. Apa yang Tuhan firmankan hari ini buat saya? Hidup sederhana, terhormat, bijaksana. Saya dalam iman, dalam kasih, di dalam ketekunan. Saya tekun, setia. Beritakan firman Tuhan pagi malam. Dan dia tetap di luar ini saya berdoa pribadi sama Tuhan, saudara. Ya, terus cinta Tuhan. Demikian ibu-ibu. Supaya ibu-ibu betul-betul hidup yang bijaksana. Ya, hidup menjadi berkat. Itu. Terus yang berikutnya. Untuk anak-anak muda. Ya, perempuan muda, laki-laki muda. Sehingga hidup kita ini betul-betul menjadi berkat. Ya. Coba ini. Demikian juga ayat yang ke-6. Demikian juga orang-orang muda. Nasihatlah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala. Muda-muda penguasaan diri. Jangan bergaul yang kacau balau ya. Kalau dalam surat 1 Korintus ya. Kita ini jangan sampai kena pengaruh-pengaruh yang tidak benar pergaulannya. Makanya mohon maaf ya. Yang muda-muda pergaulan juga harus benar ya. Jangan sampai pergaulan itu merusak kelakuan yang baik. Ini ada tertulis dalam firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Yang muda-muda mari carilah teman-teman sahabat yang baik. Ya, jadi jangan pacar-pacar yang tidak beres ya. Perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi mari jadikan dirimu sendiri. Di ayat ke-7. Jadikan diri sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh dalam pengajar. Mari muda-muda. Makanya saya lihat ini banyak pemuda-pemudi saat ini dipakai Tuhan luar biasa. Ya, oleh karena itu mari ikuti firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu hidup kita menjadi berkat. Ya, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Di ayat 8, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak hal buruk yang dapat menyebarkan tentang kita. Jadi kalau hidup kita menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan, sehingga nanti kelak kita masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Yaitu ketiga, suatu hari kelak, yang ketiga saudara, kita berjumpa dengan Yesus, juru selamat kita. Di ayat 10, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala kemuliaan ayat ini. Supaya dalam hidup kita menjadi berkat. Sehingga nanti yang ketiga, hidup kita memuliakan Tuhan. Memuliakan Allah, juru selamat kita. Suatu hari kalau kita tinggalkan dunia ini, mari pakai hidup kita ini Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Seperti saya kasih ayat terakhir saudara. Ini menjadi pegangan hidup saudara dan saya nih. Menjadi kesukaan favorit saya nih. Di dalam Roma pasal 9 ayat 21. Supaya Tuhan pakai kita untuk tujuan yang mulia saudara. Roma 9 ayat 21 demikian firman Tuhan. Apakah tukang priuk tidak punya hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Kita tidak mau dipakai untuk tujuan biasa, tapi dipakai Tuhan untuk tujuan yang mulia. Karena Yesus sebagai penjuna, ini contoh saudara. Tukang priuk, penjunan, apakah tidak punya hak untuk membentuk tanah liat? Kita adalah tanah liat. Dibentuk sama Tuhan. Kalau hidup kita tidak beres, dibentuk melalui firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus, supaya hidup kita dipakai untuk tujuan kemuliaan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita sama-sama berbondong-bondong muliakan Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 20. Tuhan sudah beli kita dengan harga tunai. Muliakan Tuhan dengan tubuh kita, perilaku kita, hidup kita menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari dengan firman-firman yang selalu kita dengar, kita hayati firman Tuhan, kita renungkan, dan kita evaluasi diri kita. Apakah diri kita sudah sesuai standar firman Tuhan atau belum? Kalau belum, segera berubah saudara. Minta pimpinan Roh Kudus dan komitmen kerinduan kita untuk hidup kita mau taat, mau cinta Yesus. Maka saya percaya apapun
pergumulan kita. Kita tidak lepas dari setiap pergumulan. Tapi percaya, sesuai dengan pujian, kalau ku hidup suci. Hidup suci artinya hidup taat kepada firman Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka Tuhan akan bersama kita. Kalau Tuhan bersama kita, Tuhan akan buka jalan. Dan Tuhan berkati kita semua. Amin. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin. Haleluya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin. Haleluya. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, tahu Tuhan pasti buka jalan. Yakin Tuhan sudah buka jalan. Tahu Tuhan sudah buka jalan. Amin. Haleluya. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Amin. Haleluya. Kalau ku mau setia, cinta Yesus dan taat pada firman-Nya, Tuhan pasti buka jalan. Sudah buka jalan, pasti dan sudah buka jalan. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Kata-kata iman, kita percaya Tuhan Yesus sangat baik. Tapi kita responi firman Tuhan, yaitu kita mau taat, hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau ku hidup suci, taat pada firman Tuhan, Tuhan pasti, Tuhan sudah buka jalan. Tuhan Yesus Juru selamatku. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat malam, selamat berbaring istirahat, jangan lupa berjaga dan berdoa. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel, puji Tuhan, haleluya, amin.